Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Entin di materi pembelajaran kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran 1. Dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Setelah pelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisa karakteristik iklan elektronik dan mengidentifikasi zat penyusun materi berdasarkan komponen penyusunnya. Pada hari Minggu siang, Lani asik menonton televisi. Di televisi ada iklan sirup. Lani terpengaruh iklan sirup di televisi. Setelah Lani melihat iklan sirup, dia tertarik dan ingin membuat es sirup. Dalam larutan sirup terdapat dua penyusun larutan, yaitu air dan gula. Sirup termasuk zat campuran. Air dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Itulah contoh zat tunggal dan zat campuran. Bagaimanakah perbedaan antara zat tunggal dan campuran? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Lani telah terpengaruh iklan di televisi, yaitu iklan sirup. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Iklan elektronik banyak jenisnya, di antaranya adalah 1. Iklan radio, 2. Iklan televisi, 3. Iklan internet. Iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara dapat bunyi atau kata-kata manusia yang teratur, musik atau suara efek, atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Untuk menayangkan iklan melalui radio, perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Yang kedua, iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan. Rancangan dalam bentuk skrip dan papan cerita, atau sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. 3. Iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet adalah iklan jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web.
Kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik, salah satunya iklan televisi. Sekarang, pilihlah salah satu iklan televisi yang menarik menurutmu. Tuangkan kembali benda yang diiklankan dalam televisi yang kamu anggap menarik dalam bentuk gambar. Udin dan teman-temannya selesai menggambar benda menarik yang diiklankan melalui televisi. Secara kebetulan, Udin, Siti, dan Edo sama-sama menggambar minuman. Ayo kita amati gambar karya Udin, Siti, dan Edo berikut ini. Air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam satu hari satu malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Ini adalah gambar minuman ringan manis yang digambar Siti. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen. Nah, ini secangkir kopi tumbuk yang digambar Edo. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Kamu telah memahami tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Apa sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain: 1. Sirup yang merupakan campuran gula, pewarna, dan air. 2. Larutan oralit yang terdiri dari campuran air dan garam. 3. Udara yang merupakan campuran dari beberapa gas.
Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen antara lain air kopi tumbuk, air dengan tanah, air dengan minyak. Untuk membantu pemahaman, kita bisa membuat kesimpulan dalam bentuk bagan tentang materi lengkap dengan jenis materi berdasarkan komponen penyusunnya beserta contohnya. Bentuk bagan seperti contoh berikut. Materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur terdiri dari dua jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Contoh non-logam adalah oksigen, nitrogen, dan karbon. Contoh senyawa adalah garam, air, dan gula. Zat campuran terdiri atas zat homogen dan zat heterogen. Contoh zat homogen adalah sirup dan oralit. Contoh zat heterogen adalah air dengan kopi tumbuk, air dengan tanah, air dengan minyak. Kalian telah mengetahui adanya zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Untuk menambah pemahaman, kalian bisa melakukan percobaan untuk membedakan zat campuran homogen dan campuran heterogen, yaitu dengan cara membuat larutan air gula dan air kopi. Anak-anakku kelas 5, pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu ya. Besok kita lanjutkan di pembelajaran 2. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembelajarannya menyenangkan bukan? Kalian bisa melakukan percobaan bersama teman atau dengan bimbingan orang tuamu.